Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sahabat trader semua, tanpa terkecuali ya. Seperti biasanya di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara menganalisa satu periode. Perhatikan. Dan setiap video yang saya upload tidak ada yang sama ya. Untuk metodenya silahkan dipelajari aja. Menurut kalian yang cocok yang mana silahkan dipelajari. Untuk video kali ini saya menggunakan teknik analisis satu periode dengan menggunakan dua candlestick informasi dan konfirmasi. Perhatikan di sini informasinya kenaikan dan konfirmasinya kenaikannya lemah. Kita bisa open posisi sell di sini. Oke, akan saya jelaskan. Jadi ini adalah informasi kenaikan. Dan ini adalah candle konfirmasi. Informasi konfirmasi C5 sama C1, udah itu aja ya. Kita bakalan lihat apakah di sini kita bakalan profit. Jadi simpelnya seperti ini teman-teman. Ini adalah informasi kenaikan dan ini konfirmasinya kenaikan tapi lemah. Seperti itu ya. Jadi informasi kenaikannya terkonfirmasi cuma lemah, ada perlawanan untuk turun. Perhatikan shadow di candle bullish ini, ada shadow panjang atas. Ntar aku perkecil dulu ya teman-teman ya. Seperti ini bentuknya. Nah, besaran ya. Seperti ini. Ini bang, yang ini bang ya. C1 nih, ini adalah candle konfirmasi. Jadi kita cuma menganalisa dua candlestick aja ya untuk teknik di video ini. Oke, kita bakalan lihat apakah di sini kita bakalan profit atau malah jadi bangkai tak berguna. Jadi kenapa saya membaca dua candlestick sebagai candle informasi dan konfirmasi? Apakah cuma candlestick itu aja? Ya, simpelnya itu. Tapi yang perlu digarisbawahi, sebelum kita menganalisa dua candlestick ini, nah ini di candle yang lagi berjalan ini adalah candle informasi dan candle selanjutnya di C1 adalah candle konfirmasi. Yang perlu kita perhatikan adalah dua candlestick ini. Dua candlestick ini adalah cara membacanya pelemahan untuk turun, artinya indikasi kenaikan. Seperti itu ya abang-abang ya. Jadi kita sudah menemukan indikasi kenaikan. Lalu kita tinggal menunggu candle informasi dan konfirmasi di candle yang lagi berjalan ini dan candle C1 yang bakal terbentuk di candle selanjutnya sebagai candle konfirmasi. Untuk cara menganalisa satu periode di video tutorial kali ini. Seperti itu ya abang-abang ya. Dan di sini kita udah mulai profit. Perhatikan di sini informasinya kenaikan. Dikatakan kenaikan adalah candle bullish. Bullish sifatnya adalah naik. Kalau bearish sifatnya adalah turun. Tapi karena meskipun sifat aslinya turun dan naik,
bearish itu turun, bullish itu naik, tapi di situ ada shadow. Shadow adalah sebuah arah harga di mana berjalannya terbentuknya sebuah shadow itu menunjukkan harga pernah berada di titik tertinggi atau terendah pada waktu itu. Dan setelah itu candle menutup. Oke, di sini informasinya kenaikan dan konfirmasinya naik. Oke, kita bisa open posisi naik. Jadi gimana cara menganalisanya, Bang? Saya ulangi lagi. Dua candlestick ini mana sih, Bang? Nah, ini adalah candle informasi dan konfirmasi. Untuk candle indikasi, kita cukup melihat dua candlestick ini. Seperti itu. Jadi kalau di total keseluruhan kita menganalisa 4 candlestick. Seperti itu kurang lebihnya ya Bang-Bang ya. Oke, aku rasa udah cukup ya. Jadi tinggal diulang-ulang aja video ini, barangkali bisa dipahami. Dan barangkali cocok buat abang-abang semuanya. Tapi jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share ya. Dan di video ini tidak ada yang saya tutup-tutupin untuk tutorialnya. Jadi di sini saya tidak memakai support atau resisten ya. Cuma fokus di 4 candlestick aja, yaitu C4, C3 dan C4, C5 dan C1. Diingat-ingat ya abang-abang ya. Analisa 4 candlestick. C C4 C3 C4 C5 C1. Udah. Apakah ada lossnya? Kita bakalan lihat ya. Lossnya berapa, profitnya berapa. Kita bakalan mencoba untuk 10 kali open posisi. Kita bakalan melihat hasilnya, probabilitasnya, dominan banyak profitnya apa lossnya, seperti itu ya. Cara kita itu backtest sebuah strategi yang kita gunakan. Untuk layernya cukup 1 klik aja, nggak usah banyak-banyak. Meskipun kita latihan nggak usah banyak-banyak layer ya. Untuk C3 dan C4 yang perlu kita perhatikan, kita cuma membandingkan body. Kalau hijau kita bandingkan sesama hijau, kalau merah kita bandingkan sesama merah. Seperti itu aja ya. Jadi harus disamakan. Oke, udah profit ya, 2 kali ya. Di sini informasinya penurunan. Kenapa dikatakan penurunan? Perhatikan bodinya ya abang-abang ya. Silahkan diulangi lagi. Dan saya udah cukup untuk menjelaskan beberapa kali di depan aja ya. Kita langsung setting dulu untuk waktunya. Informasi penurunan dan
Di candle C5 ini informasinya kenaikannya lemah. Informasi penurunan. Penurunannya lemah, kita bantai untuk open posisi naik. Kalau kita mau open posisi naik, tunggu dia turun dulu ya. Jadi punya panjang ini ya. Cukup satu klik aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Kalaupun ini loss, kita loloskan aja. Nggak apa-apa loss. Namanya trading, namanya dagang, ada untung ada rugi. Itu udah menjadi suatu hal yang udah biasa ya. Sesuatu hal yang wajar. Jadi nggak usah takut loss. Kebanyakan dari diri kita itu takut loss. Dan pengennya profit terus. Dan semua orang pasti pengen profit. Tapi pada kenyataannya yang namanya dagang itu tidak pernah lepas dari yang namanya untung dan rugi. Tinggal kita kalkulasi aja mana yang lebih banyak antara kerugian dan keuntungannya di akhir sesi nanti. Oke, apakah di sini kita bakalan profit atau malah jadi bangkai tak berguna? Di sini kita tidak bakalan menggunakan hukum kompensasi ya. Karena hukum kompensasi juga berbahaya juga ya. Gak apa-apa sih kalau kita mau menggunakan hukum kompensasi. Tapi sebelumnya kita harus benar-benar backtest berulang-ulang strategi yang kita gunakan. Karena dengan begitu kita bisa mengetahui seberapa dominan profitnya atau lossnya. Kita bakalan tahu. Dan kita bisa memanage keuangan kita nanti. Modal kita. Oke, apakah di sini kita nge-loss? Kok kayaknya loss ya? Nggak apa-apa loss ya. Kalau nggak loss bukan trading namanya. Dua kali. Kita udah profit 2 kali ya. Kita hitung abang-abang ya. Kita bakal mencoba untuk melakukan transaksi 10 kali ya. Di dalam 10 kali transaksi kira-kira banyak profitnya apa lossnya? Di sini kita udah untung 2 kali, ruginya masih belum ya. Mungkin ini rugi, mungkin. Belum tahu juga ya, Bang-abang ya. Oh, jauh sekali ya. Kalaupun ini naik, apakah kenaikannya mampu menyentuh area titik entry kita ya? Oke, kita setting dulu waktunya sambil kita menganalisa. Di sini kita sudah menemukan indikasi penurunan. Kita tunggu dulu apakah profit. Sepertinya dia mau membentuk candle bullish ya. Tapi nggak tahu nyentuh nggak dia ke area titik entry kita. Seperti yang saya bilang, kalau kita mau open posisi buy, usahakan membentuk penurunan dulu ya. Dan tadi udah benar. Kalaupun ini loss, ya udah kita loloskan aja. Oke, kayaknya loss ya. Oke, iya. Wih, profit, mantap. 3 kali ya. Informasi penurunan. Indikasinya penurunan. Di sini informasinya kenaikan. Kita tunggu sebuah konfirmasi di candle yang lagi berjalan ini. Kita cuma perhatikan body sama shadow aja, abang-abang ya.
kita nggak ngelihat resisten di sini ya. Kita abaikan aja support resisten, istilah itu kita abaikan. Oke, apakah di sini kita bakalan profit lagi? Kita tunggu dulu dia terbentuk, baru kita bakalan open posisi. Formasi penurunan, apakah terkonfirmasi? Kita tengok bentuknya itu seperti apa. Oke, kita open posisi sell, tunggu dia naik. Udah turun ya. Oke, seperti ini baru kita open posisi sell. Pokoknya kalau kita mau open posisi sell, tunggu dia hijau dulu ya, baru kita bantai untuk open posisi sellnya. Cukup satu layer aja. Udah berapa bang? Udah 3 kali ya. Udah 3 kali kita profit. Seperti yang saya katakan, kita bakalan mencoba untuk open posisi 10 kali. Yang perlu kita perhatikan adalah C3, C4, C5, C1. C3, C4 adalah indikasi, C5 adalah informasi, dan C1 adalah konfirmasi untuk tutorial cara menganalisa satu periode di dalam video ini. Kenapa kok ganti-ganti metode bang? Iya karena kenapa ya? Karena di saat saya buka market itu tiba-tiba ada pemahaman baru seperti itu abang-abang ya. Makanya pemahaman baru itu saya mencoba untuk menerapkannya di dalam video ini. Mungkin besok pakai metode yang lain lagi, kita nggak tahu. Aku juga nggak tahu abang-abang ya. Karena ketika ada ide muncul, ada sebuah pemahaman yang muncul di benakku, maka saya bakalan menjadikan sebuah dokumentasi di dalam video ini. Nanti mana yang lebih bagus, saya juga bakalan tonton kembali. Mana yang bagus, nanti bakalan saya tonton berulang-ulang. Karena kenapa? Karena saya sendiri juga nggak menjamin untuk ingat apa yang sudah saya lakukan ini ya, udah saya buat ini ya. Soalnya ada banyak video yang saya upload itu tidak ada yang sama metodenya. Mungkin ada yang sama, tapi dari saya pribadi jujur itu nggak ada yang sama. Kebanyakan sih banyak yang berbeda-beda, dan itu saya belajar dengan analisa sendiri ya, tidak belajar sama orang lain. Artinya menemukan pemahaman sendiri ketika membuka market seperti itu. Manfaatnya kenapa dibuat dokumentasi seperti ini, yang barangkali suatu saat kalau sudah ada modal baru kita gaskan di real akun seperti itu. Untuk saat ini modalnya masih belum ada ya, soalnya udah pernah rungkat banyak ya kemarin-kemarin tuh. Jadi sekarang masih di posisi apa? Posisi latihan. Latihan seperti itu abang-abang ya. Jadi nggak usah bosan-bosan untuk latihan ya. Biar di akun demo, biar dikatain apa aja lah, biarin aja lah. Tinggal nanti kalau udah ada modalnya, sudah ada, baru kita gaskan. Nggak usah banyak-banyak modalnya, $10 aja ya. Kita kembangkan, bisa jadi nggak $10 tuh bisa berkembang nggak gitu. Kalau kita bisa ngembangin saldo kecil jadi besar, jadi dengan bisa ngembangin saldo kecil jadi besar, kita udah nggak takut lagi. Dengan modal besar kita kembangin lagi biar semakin gede seperti itu ya. Percuma juga kita modal gede kalau kita nggak konsisten, gonta-ganti teknik ya, pada akhirnya kita bakal MC ya.
margin call. Bakal habis modal kita, seperti itu abang-abang ya. Oke, di sini saya menemukan informasi atau indikasi kenaikan. Dan di sini informasinya penurunan di C5-nya. Kita tunggu konfirmasinya. Indikasi kenaikan, informasi penurunan. Wah. Kok gini nih? Wah. Semakin kecil. Kayaknya sih iya, saya open posisi sell di sini. Tunggu dia membentuk hijau dulu baru kita bisa open posisi sell. Seperti itu abang-abang ya. Indikasinya kenaikan, di sini penurunan. Turun sama naik, kenaikan sama penurunan. Indikasi kenaikan, informasi penurunan, konfirmasinya kenaikannya lemah. Oleh sebab itu di sini saya bantai untuk entry sell. Udah berapa kali kita profit tadi, Bang? 1 2 3 4 kali, 3 kali, Bang. Lupa aku, Bang. 4 kali ya. Kan 5 menit ini untuk durasi rekodnya udah menunjukkan 21 menit. Artinya udah 4 kali transaksi kita. Kalau transaksi ini udah selesai berarti kan nanti 25 menit. Oke, kita bakalan lihat apakah di sini kita bakalan profit. Aduhai tak sanggupku, cintamu buruan datang dan hilang semau hatimu. Itulah falsafah pegangan cintamu. Namun harus kau ingat, hati yang menakar selamanya kan sabar. Ngopi dulu Bang Udut. Apakah di sini kita bakalan profit lagi abang-abang? Apa bakalan lost doll? Kalau kita ragu, kita jangan open posisi ya bang ya. Wow, naik abang-abang. Seribu kali sayang. Informasi penurunan. Di sini kenaikan. Turun. Wah. Lost doll bang ya. Lost 1 kali. Informasi penurunan. Set. Turun. Sini naik. Oke, informasi kenaikan. Kita setting dulu untuk waktunya. Loss 1 kali ya bang ya. Set. Informasi kenaikan
turun. Oke, informasi kenaikan, kenaikannya lemah, sell. Informasi kenaikan, informasinya kenaikan. Boy, oh tunggu turun dulu ya, tunggu turun dulu seperti ini. Udah mulai mau banyak nih, akun demo aja panas abang-abang ya. Apalagi real akun ya, gak sabaran kalau real akun, tangannya gatel, entry-nya banyak ya, berlayar-layar biasanya bang ya. Informasi kenaikan, wah koneksinya nih bang, jaringannya bang agak leon bang. Wah. Wis. Ini kebanyakan layar nih, rugi kita bang kalau kebanyakan layar nih bang. Wah loss lagi bang, nggak masuk tekniknya nih bang. Kita coba aja sampai 10 kali bang ya. Ini kebanyakan layar nih. Kalau nggak cocok skip aja nanti bang, kita cari teknik yang lain. Jadi yang kita perlu perhatikan yang mana sih bang? Yang kita perlu perhatikan adalah ini, informasi kenaikan. Kalau C4 ini membentuk candle hijau, maka kita bandingkan dengan sesama candle hijau. Kalau candle merah, kita juga bandingkan sesama candle merah. Berarti cara ngebaca ini adalah informasi indikasinya kenaikan. Dan di sini dia naik. Dikasih kenaikan, informasi kenaikan, tapi di sini tidak terkonfirmasi secara body. Secara bentuk candlesticknya, bentuk candle bearish yang kekuatannya juga semakin besar seperti itu. Tapi shadownya, kenapa di sini saya open posisi naik? Alasannya karena shadownya itu menunjukkan penolakan untuk turun seperti itu ya. Makanya saya open posisi naik. Tapi kenaikannya ini nyentuh nggak ke atas nih bang? Gak tahu juga kita bang ya. Soalnya terlalu dalam nih bang. Masa ya terbang ke atas? Tengok aja bang ya, terbang nggak kira-kira? Bener naik, tapi karena entry-nya terlalu tinggi, jadi lost doll ya bang ya. Kita coba satu lagi kenaikannya di sini ya. Karena terlalu turun tadi kenaikannya, mungkin di sini bakal naik lagi ke atas ya. Soalnya harusnya sih kenaikannya sampai ke area ini secara analisa ya bang ya, ke area ini.
Makanya di sini saya coba untuk open posisi naik lagi. Atau kita bisa open posisi 1 menit ya. Kita tunggu di C5-nya aja bisa juga seperti itu. Oke, di sini informasinya indikasi kenaikan. Sini naik. Tapi kenaikannya lemah. Naik. Set. Sumbunya hampir sama. Sumbu ini bang, yang kita perhatikan bang. Kita menganalisa ini kan indikasi kenaikan. Kita tinggal bandingkan aja sumbunya tuh. Kayaknya lebih panjang. Ini hampir sama nih bang sumbunya bang. Kita skip aja ya. Kalau hampir sama kita ragu tuh skip. Iya hampir sama. Kita skip ya untuk periode ini ya. Karena ragu. Jangan takut untuk tidak OP ya. Kita cari sinyal yang pasti-pasti aja ya. Kita skip aja. Karena secara metode dalam periode ini sumbunya itu hampir sama panjangnya, jadi kita skip aja. Mungkin di akhir C5 itu membentuk sebuah shadow panjang atas bawah. Panjang atas bawah shadownya kemungkinannya. Udah 30 menit bang. Udah setengah jam kita bang. Setengah jam aja udah lama bang. Trading 1 jam itu udah penat ya. Mungkin di akhir periode ini membentuk candle tipis, nggak tahu merah atau hijau, sumbunya panjang atas bawah kemungkinannya. Membentuk sebuah candle penurunan, sumbunya panjang atas, bawahnya nggak ada. Oke, karena di sini kita ragu tadi. Formasinya kenaikan. Oke, di sini kita menemukan indikasi kenaikan.
Perhatikan shadownya itu bang ya. Informasinya kenaikan, indikasi kenaikan, konfirmasinya. Oke, kita posisi naik ya. Dia langsung terbang bang ya. Tunggu merah seperti ini. Kita bisa open posisi naik, tunggu di C5-nya ya bang ya. Kalau kita takut loss ya, takutnya turun lagi kayak tadi di periode sebelumnya itu. Bener di C5 membentuk sebuah candle kenaikan atau candle bullish, tapi dia turun dulu panjang. Jadi titik entry kita open posisinya tadi nggak kesentuh. Kita bakal coba ya, kalau di sini kita loss, kita bakal open posisi di C5-nya aja 1 menit. Kalau seperti ini kan panjang nih menitannya. 1, 2, 3, 4 menit. Alasnya kenapa dia kok turun kok naik ya, dia ngejar support dan resisten, tapi kita nggak ngebahas support dan resisten ya. Setelah dia nyentuh, dia mental lagi ke atas, setelah nyentuh ke atas, dia mental lagi ke bawah seperti itu. Kalau di sini kita loss, kita bakal 8 posisi 1 menit aja, nggak usah panjang-panjang berarti ya. Kita tunggu di C5 aja nanti untuk 8 posisi naik atau sell-nya. Sesuai metode ini kita cuma tinggal melihat indikasi, informasi, dan konfirmasi. Oke. Kita coba open posisi naik ya di perpindahan candle ini. Wih, lama banget ya. Apakah di C5 ini membentuk candle bullish atau malah candle bearish? Satu, dua. Yuk, membentuk candle apa kira-kira nih? Kita kompensasi ya. Kompensasi satu arah yaitu kenaikan. Coba kompensasi. Dapat nggak? Dapat naik nggak? Tadi kan nggak naik ya.
Oke teman-teman oke teman-teman ya, aku rasa udah cukup ya, karena ini udah 40 menit ya, udah lama juga nih. Tuh kenaikannya di sini terjadinya. Formasi penurunan, kita open posisi naik lagi di sini. Turun. Perpanjang lagi ya. Empat 40 menit nggak terasa abang-abang ya. Kurang 20 menit untuk 1 jam. Udah ngantuk jam sekarang. Kalau kita open panjang-panjang seperti ini kurang efektif, kita bakal open posisi di Cilimanya langsung nanti 1 menit. Kalau loss kita bakal kompen, kita coba kompen ya. Kalau kita udah punya strategi yang bisa menguntungkan, nggak usah ganti-ganti strategi lagi ya. Wah ini mau dilanjutin 1 jam apa udahan ya. Udah ngantuk sih mata ini. Di sini waktu udah menunjukkan 41.57 ya. Di detik 41 nih udah 42 nih. Enggak aja 1 jam kurang 20 menit ya. Jadi yang baik itu gimana bang? Yang baik ya kita belajar menganalisa sendiri, karena dengan begitu kita tahu kelemahan dan kelebihannya strategi yang kita gunakan. Bisa kita mencontoh strategi orang lain, kita pahami strategi orang lain, tapi bukan hanya sekedar dipahami aja, tapi di backtest, diuji ya kemampuannya di market. Sebelum di akun real atau real akun, kita coba aja di akun demo dulu seperti itu ya bang ya. Jangan lupa di subscribe ya, like dan share ya teman-teman semuanya, biar saya juga lebih semangat lagi nanti ngebuatin video-video seperti ini. Aku rasa aku udahan dulu habis ini abang-abang ya. Udah gak kuat, matanya udah ngantuk nih. Oke, udah ngantuk nih bang. Sorry bang ya, nggak sampai 1 jam bang ya. Nggak tahu nih udah berapa kali profitnya tadi. Sama lossnya udah berapa saya lupa. Yang saya ingat dan saya rasakan saat ini mata udah ngantuk. Udah ngantuk. Alhamdulillah, disyukuri aja bang ya, meskipun akun demo, karena kita udah bisa melatih diri kita dengan sebuah strategi ya, dengan pemahaman strategi yang kita gunakan. Oke, aku rasa udah cukup ya untuk record video kali ini, dan terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like dan share abang-abang ya. Dari saya pribadi, salam solidaritas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.